Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi mata kuliah statistika ya. Dan kali ini saya akan menyampaikan materi yang kedua berkaitan dengan rapid miner, yaitu tentang import data dan analisis menggunakan decision tree ya. Mudah-mudahan walaupun hanya melalui video ini, materi ini bisa dipahami sehingga bisa mengerjakan tugas dengan baik ya. Nanti minggu berikutnya pada kuliah secara luring ya, itu kita lihat hasilnya seperti apa, apakah sudah benar atau belum ya. Saya share screen-nya. Nah, ini materinya, mudah-mudahan bisa dilihat dengan baik ya. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan langkah-langkah yang harus panjenengan lakukan ya untuk import data ya, kemudian menganalisisnya dengan decision tree. Yang pertama adalah download data di sini ya. Saya sudah mendownload data di Crowd ya. Saya sudah upload data di Crowd ya, dan sudah saya pendekkan namanya ya. Silahkan di-download. Kemudian setelah di-download, ini data dalam bentuk Excel ya. Setelah di-download, kemudian simpan file pada folder yang sesuai supaya mudah dicari. Nah, karena nanti dari Rapid Miner itu import data menuju kepada folder yang Anda simpan di mana. Kemudian selanjutnya adalah buka software Rapid Miner. Nah, ini pertama setelah terbuka ya, kita klik menu file ya, menu file, kemudian new process, kemudian keluar dialog yang kanan ini, kemudian blank process. Ya, blank process sehingga akan muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini ya. Jadi sekali lagi perlu dipahami bahwa di dalam Rapid Miner ya, di tampilannya itu ada dua bagian besar. Ya, bagian yang kiri itu berkaitan dengan operator ya. Operator itu perintah-perintah analisisnya ya, teknik analisisnya, atau dalam bahasa informatika itu algoritmanya ya. Kemudian repository ya, di mana data kita tersimpan. Ya, nanti ada juga bisa parameter dan lain sebagainya. Tapi intinya di sini. Kiri adalah untuk perintah teknik analisis dan sumber datanya ya. Kanan itu adalah lembar kerja kita. Itu ada desain ya yang masih kosong, kemudian riset hasilnya. Jadi kita harus pahami ya layar di dalam Rapid Miner ini ya. Jadi kalau tadi data yang sudah di download ya, itu kemudian kita import di sini, klik import. Nah, importnya dicari di My Computer ya, karena sudah tersimpan di komputer, di My Computer. Kemudian cari ya, kalau saya ada di data latihan ya. Ya. Nama filenya adalah hasil survei bahasa Banyumas ya. Nama file nggak usah diubah nggak apa-apa, tapi nanti foldernya silakan ya dibuat folder sendiri ya. Nanti ada perintah menyimpan sendiri ya. Setelah itu, setelah import data, maka muncul seperti ini. Semuanya adalah 518 responden. Ini penelitian saya dengan dosen dari sosiologi yang sudah almarhum Dr. Rawuh ya. Saya melanjutkan dan saya analisis pakai Rapid Miner ini. Kuesioner disebarkan secara online melalui Google Form dan mendapatkan responden sebanyak 518 orang, lumayan. Ya, mungkin di antara panjenengan ada yang menjadi respondennya. Ya. Dan variabel yang diteliti kalau dalam bahasa Rapid Miner adalah
atributnya ada satu domisili, yang kedua domisili desa kota ya dibedakan, yang ketiga adalah pekerjaan, yang keempat pendidikan, yang kelima asal daerah, yang keenam asal pasangan, dan yang ketujuh adalah komunikasi. Komunikasi yang digunakan di apa di rumah ya di keluarga itu apa? Apakah komunikasi menggunakan bahasa Banyumasan, hanya bahasa Banyumasan? Apakah campuran antara bahasa Banyumasan dengan bahasa Indonesia? Tapi dominannya mana? Banyumas atau bahasa Indonesia? Nah, atau ada yang murni pakai bahasa Indonesia. Nah, itu nanti dipetakan, ya intinya adalah orang yang menggunakan bahasa Banyumas di keluarganya itu orang yang seperti apa? Dilihat dari domisilinya sekarang, ya, apakah di Banyumas atau tidak, termasuk pedesaan atau perkotaan. Kemudian pekerjaannya apa, pendidikannya apa, asal daerah apa, dan termasuk asal pasangan. Itu juga pengaruh tentunya. Ya, tentu saja pengaruh di keluarganya mau menggunakan bahasa apa. Kemudian klik next ya. Klik next akan tampil seperti ini. Dan perintah selanjutnya adalah ya dengan seperti ini panjenengan diminta untuk mengeset ya, mengeset kolom-kolom ini. Namun harus disadari dulu, dipahami bahwa di sini ada format kolom yang mengatur tipe dan rule atribut. Ya, jadi yang lain itu hanya atribut biasa, tetapi komunikasi ini menjadi atribut label. Ya, menjadi label artinya adalah variabel yang terikat atau variabel yang terpengaruh atau variabel dependent. Jadi intinya adalah kita ingin mencari komunikasi yang ada di keluarga itu menggunakan bahasa apa berdasarkan berbagai atribut ini. Ya, nanti ada apa karena banyak yang kosong ya, yang tanda tanya itu data kosong, artinya ada responden yang tidak ngisi, itu harus di replace, missing value-nya harus dibuang. Data yang missing itu harus dibersihkan karena responden tidak mengisi. Kalau semua dianalisis, yang kosong pun dianalisis, nanti akan merusak hasil akhirnya. Ya, ini sampai tahap ini yang di atas itu replace error with missing value, artinya kalau ada data error itu dijadikan data missing ya. Missing itu nanti akan dibersihkan. Nah, yang dikomunikasi klik di sini nanti akan ada pilihan change rule. Nah, change rule-nya itu dengan labelnya diganti. Menjadi label ya. Jadi yang komunikasi itu menjadi data label di sini, atribut label. Artinya menjadi variabel yang terpengaruh ya, dependent variabelnya. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya seperti ini. Kalau sudah di next ya, next itu tampilannya adalah seperti ini. Warnanya berbeda komunikasi ini ya. Dan jangan lupa di atas itu contreng replace error with missing value. Ya, kemudian next ya. Kemudian next diminta untuk menyimpan data. Menyimpan data sebaiknya Anda itu membuat subfolder baru ya di lokal repository ini. Ya, kalau saya foldernya adalah data kuliah S2. Nah, nama filenya tetap hasil survei bahasa Banyumas. Ya. Ini tampilannya jadi seperti ini ya. Setelah di next, karena masih banyak yang tanda tanya, maka perlu dibersihkan ya. Missing perlu dikeluarkan dari analisis ya. Atau ada juga yang kalau dalam penelitian kalau sayang dibuang ya, missingnya itu diisi oleh peneliti dengan angka rata-rata. Rata-rata di responden itu apa? Itu diisi itu. Itu bermain dengan asumsi ya. Tapi kita ini berlatih dulu
missing itu dibuang. Jadi nanti ada perintah untuk membersihkan data, membuang missing value. Ya, kalau sudah di next ya akan tampil seperti ini ya. Sebelum kita membuang yang missing ya, visualisasi datanya seperti ini ya dengan word cloud ya. Itu asal pasangan umumnya ini variabel atau atribut asal pasangan itu lebih banyak asal pasangan respon itu dari Banyumas. Yang kedua dari Banyumas Sagap, yang ketiga Jateng DIY. Yang paling sedikit adalah pasangan yang dari luar Jateng DIY ya. Ini dilihat dari besarnya hurufnya ya. Itu untuk melihat visualisasinya. Nah ini ya. Jadi proses pertama ada lembar kosong seperti ini. Data tadi sudah disimpan di kiri itu data kuliah S2 ya. Itu kelihatan ya di sini. Jadi local repository ada data ya, data kuliah S2 itu disimpannya di sini nanti kelihatan, kemudian di drag ya, digeret ke proses ya. Jadi yang desain ya jangan di riset. Yang desain kemudian digeret ke sini, klik jadi retrieve hasil bahasa Banyumas akan seperti ini. Kemudian setelah ini nanti apa? Setelah ini jangan lupa ya tempatnya di mana ya. Setelah ini nanti kita olah dengan missing value-nya ya, missing value ya. Nah, ini dengan dari operator ya. Jadi tadi kan repository ya. Sekarang yang diklik operator, dicari yang cleansing, kemudian missing, replace missing value. Jadi dibuang ya, replace dibuang missing value-nya ya. Di sini klik di sini, kemudian di drag di sini. Ya, digeret di sini, kemudian dikasih tanda hubung dua-duanya. Kemudian diproses, di klik ini ya, proses. Jadi mengeksekusinya adalah di klik yang kanan, panah kanan ini, klik ya, ya. Kemudian nanti setelah itu ya, sebelum diklik ya, juga langsung aja ya, langsung aja ya. Jadi diulangi di sini ya, jangan diklik dulu, langsung saja dikasih ya antara replace missing value dengan hasil ini dikasih perintah lagi tambahan yaitu decision tree. Jadi tempatnya harus pas ya. Jadi intinya adalah dari data kemudian di cleansing missing value-nya kemudian dianalisis dengan decision tree. Ya, decision tree-nya analisisnya harus terletaknya di sini. Kalau di antara retrieve hasil survei dengan missing value di sini nggak bisa. Jadi sebelum dianalisis dengan menggunakan decision tree artinya sudah ada cleansing missing value-nya. Ya, baru diklik ya, baru diklik eksekusinya. Ya, klik eksekusi hasilnya ini. Hasilnya seperti ini, kemudian bisa dilihat ya hasilnya. Jadi kalau terlalu besar itu bisa dibesarin ya. Ya bahasa Banyumas itu jembreng ya, dijembreng hasilnya pakai mouse atau apa. Ibu sudah lihat hasilnya. Orang yang menggunakan murni bahasa Banyumasan di rumahnya di sini, ya, itu orang seperti apa, ya, itu variabel atau atribut yang paling berpengaruh adalah domisilinya, apakah termasuk desa atau kota. Ternyata kalau domisilinya di desa, di kota, ya, orang yang menggunakan bahasa Banyumasan itu adalah orang yang asal daerahnya dari Banyumas. Ya, asal daerah dari Banyumas, tapi belum tentu juga menggunakan bahasa Indonesia, tapi asal daerah dari Banyumas yang sekarang ini masih domisili di Banyumas. Ya. Namun ini pun belum belum tentu menggunakan Banyumas, ya, walaupun domisili di Banyumas, tapi yang asal pasangannya dari Banyumas juga. Asal pasangan dari Banyumas, kemudian pekerjaannya adalah non guru, PNS non guru. Walaupun asal pasangan dari Banyumas, yang pekerjaannya guru atau dosen, bukan menggunakan bahasa Banyumas murni, tetapi bahasa campuran, tapi dominan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ya.
Yang wira swasta juga dominan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Banyumas itu sudah jarang digunakan ya, hanya campuran saja. Yang digunakan secara murni adalah oleh PNS non guru yang asal pasangannya dari Banyumas, sekarang berdomisili di Banyumas. Intinya seperti itu hasilnya. Dan tugas Anda harus bisa sampai seperti ini dibuktikan dengan nanti ada di penugasan di Eldiru. Yang ini silahkan di screenshot kemudian di dimasukkan ke MS Word ya, dimasukkan ke MS Word kemudian diberi keterangan ya. Penjelasannya ini kan hanya satu penjelasan di sini kanan, di kirinya atau apa itu dikasih penjelasan. Ini ada yang Banyumasan juga, tapi dengan karakteristik di atasnya seperti apa. Silahkan dinarasikan di dalam menggunakan format MS Word kemudian di submit di penugasan di penugasannya ya di Eldiru. Saya kira demikian ya apa yang dapat saya sampaikan. Berikutnya nanti silakan mengisi ini untuk pertemuan berikutnya. Form ini silakan diisi ya di Google Form. Nanti kita bisa digunakan untuk materi pertemuan berikutnya yang seperti ini. Saya kira demikian ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa Eldiru ya absennya diisi ya. Ini pengganti kuliah ya karena tanggal merah ya supaya kita tetap ada aktivitas kuliah. Saya kira kuliah kita akhiri ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.